di 4 kali kan, atau 6 jam sekali. Minggu ketiga itu boleh 2 kali, boleh 3 kali, terserah jenengan. Ya, rata-rata milih 2 kali loh bisa. Jam 7 sampai jam 5 sore, udah selesai. Tapi dosisnya nggak sama. Minggu pertama 15%, minggu kedua turun 14%, minggu ketiga 13%, minggu keempat sampai berapapun kita mau panen umurnya, tergantung suasana, tergantung lokasi. Kalau daerah panas seperti pesisir pantai kayak Semarang gitu ya, coba itu aku kasihnya cuma 7%. Tapi kalau daerah dingin itu aku kasihnya 10%. Kalau yang dikit banget ya memang segitu aku betul. Ya. Insya Allah. Coba bayangkan gini. Ketika umur seminggu pakan nggak kerasa lah. Orang bobotnya masih kecil, ya kan? Paling tingginya kan cuma baru 300 gram, umur seminggu 350 gram kan. Tapi ketika umur sudah 2 minggu, udah 500 gram ke atas, itu ngitungnya udah kelihatan banget kebutuhan pakan selisihnya. Oke, coba 1%. Anggap nih ayam masih tetap 1000. Ya, ketika bobot sudah 500 gram, oke, berapa banyak kalau kebutuhannya? Itu kan udah 500 kilo kali 15% kali 4%, 1% dari 500 kilo udah 1 sak loh selisihnya per hari. Nanti minggu ketiga 13%, kamu tetap di hari awal, konsep awal tetap 15, selisihnya 2%, 2 sak. Ngeri ya, per hari itu baru ayam 1000, ayam 5000, dimasak dengan buang duit selama ini. Makanya kalau pola ayam dipakai per 5000 itu ada selisih 40 sak rata-rata. Dari efisien, bukan mengurangi pakan, kita ngasih lalu sesuai kebutuhannya aja. Pemborosannya luar biasa. 50 sak kali 385.000. 450 ya. 450. Coba 22 juta hilang duit kita. Dermawan benar. Aku bilang ini dermawan. Nmax 1 itu mantel. Artinya apa? Dengan pengaturan yang benar itu sudah luar biasa. Ketika ayamnya udah 100.000, 10.000, nah duitnya berapa sekarang kita buang-buang begitu. Dikasih 20% sama dikasih 13%, bobot ayam podo sama orang yang terserapnya segitu-gitunya kok. Ya, nggak ujuk-ujuk kalau dikasih, misalkan dikasih 1 on, ya, yang satu lagi 1 ton setengah, ini jadi gede, enggak. Ya tetap aja segitu, karena daya serapnya segitu-gitunya gitu. Ya, coba gini aja lah ya, kayak gini aja lah. Hitungannya ya, coba di minggu pertama selisih pakan nggak kelihatan, karena kan bobot tuh masih kecil. Coba di minggu ketiga ini gila loh ini. Bobot 1 kilo gitu. Itulah kenapa kita bisa FCR 1,0. Kenapa? Minggu ketiga sampai minggu keempat di situ fantastis, duit kita banyak bener keluarnya. Karena umur 20 aja kan bobot udah 9 sampai 1 kilo itu. Coba ketika bobotnya 1 kilo, misalkan umur 21 hari, jangan udah 1 kilo. Selisihnya kan di situ kan itu kan udah 13%, 2 loh. 2% loh, ya kan? Ya kan? Berapa coba duit ini itu? Luar biasa itu. Ya. Ketika budidaya di atas 10.000 banget rasanya itu. Kalau gimana? Kemarin dia tanya di Nana kandang atau 20 sampai 22.000 kandang, selisihnya 470 juta satu kandang. Hanya dari ngatur pakan tok, selisihnya hampir setengah miliar. Siap di 1 ya. Jadi selama ini kita buang-buang pakan aja setengah miliar, apa enggak gila itu? Pabrik ya. Nanti ya, paham ya? Ini hanya dari pengaturan. Apa? Kita bukan berarti pelit ke ayam, kita ngikutin kebutuhannya ayam. Ya, memang segitu kebutuhannya. Betul.
Ini yang harus dipahami. Oke. Pertanyaannya, kadang-kadang kalau itu beda itu kan pakannya seperti minggu beda ya, maksudnya ini untuk 1 minggu pertama itu pakannya nanti kecil-kecil sabar, terus habis itu kan beda. Ya. Gimana, pengaruh nggak ya? Jelas. Ini belum kebahas sebetulnya, mau nyambung nih. Nanti pelan-pelan. Sekali lagi ya. Jadi hal yang ketiga ya tadi ya. Yang ketiga Pak, pemberian pakan minggu pertama cukup 15, minggu kedua 14, minggu ketiga 13, minggu keempat kalau daerah dingin 10, kalau daerah panas cukup 7%. Oke. Oke, lanjutin. Hal yang keempat, kenapa pola ayah bisa maju 5-7 hari? Artinya untuk sampai bobot 1 kilo standar umum orang 20-21 hari. Tapi pola ayah itu 14-15 hari. Kenapa? Jawabannya cuma satu. Aku nggak pernah ganti pakan. Dari pertama masuk sampai panen pakan nggak pernah dirubah. Kenapa? Betul. Stressing pencernaan. Ketika ganti jenis pakan, dia akan stuck 3-4 hari. Artinya penambahan bobot terganggu, berhenti. Dia karena walaupun dikasih makan tidak itu, bobotnya paling namanya cuma 10% dari kebiasaan. Jadi bukan kita jago, enggak. Saat kita nggak ganti pakan kan nggak ada start, makanya kita maju. Gitu. Berarti pakan yang dipakai seperti pakan starter itu ya? Iya. Panen ya? Sampai panen. Bisa kok kita malah senang. Ya, Karena kan lebih beda, mahal. harganya beda. Makanya yang beda. Ya, ya. Nah, tapi kan di lapangan nggak semudah itu. Karena banyak terutama TS atau PS ya yang nggak suka kayak gitu. Karena mereka pun udah diplot. Ya. Akhirnya dipikir-pikir ketemulah satu bola. Walaupun ganti pakan startnya nggak ada. Ya. Dingin, panas. Alhamdulillah. Jadi gini, Dingin 10. misalkan kita mau ngasih, anggaplah seminggu pertama kita dikasih starter. Ya. Misalkan dengan komposisi yang PK-nya 22% biasanya kan itu ya. Nanti kan biasanya di minggu kedua tuh ganti dengan yang 19%. Oke. Aku ngakalin ya, makanya jenengan nanti kita praktek bikin nutrisi untuk khusus unggas. Jadi 1 jam sebelum pakan dikasihin, kita pipis dulu dengan nutrisi itu. Alhamdulillah, start hilang, nggak ada. Jadi tetap aja maju 15 hari sampai bobot 1 kilo. Kalau nggak dikasih itu, alhamdulillah aku juga start. Di ini hari ini kita praktek khusus untuk unggas, bikin jamu sama nutrisi jadi. Kalau dikasihin dari awal, dari hari pertama, nutrisinya itu majunya seminggu. Umur 14-15 hari nyampe 1 kilo. Kalau pakannya pabrikan. Oke. Tapi kalau pakannya 1:1, artinya pakan pabrik kita oplos dengan dedak 1 juga, itu tetap sama 21 hari, tapi kosnya fantastis. Separuh pakan bisa kita jual. Konstruksinya jauh lah dengan dedak. Ya, dedak 3.000 perak, itu kan 7.600. Bukan kepi ayah ya. Ya, aku nggak pernah pakai kebi, susah nyarinya. Kepi itu. Aku tuh suka orangnya, nggak pernah nyari yang kira-kira susah ya. Tiba-tiba susah dibikin susah lagi. Tapi berani satu-satu kalau sudah ada amunisi. Kalau belum ada nutrisinya, tuh jangan, hancur. Makanya hari ini harus bisa praktek bikin apa? Nutrisinya. Bahkan sekarang kita sudah nyoba di 1 tahun terakhir ini 1-2. Pakan jadinya 1, dedaknya 2. Hasilnya sama. Panennya sama umurnya. Serius. Ya. Makanya hari ini kita harus serius ya. Ya. Sangat serius ya. Cuma 2 kok yang dibikin. Jamu kalau rotor kan jenengan masih mumet bikin ya toh. Ya kan? Udah nanti kita sementara komunitas aja dulu yang nyediainnya. Terus kalau untuk jamu sama nutrisi itu mutlak harus bisa bikin sendiri.
Kalau ngandelin dari kita aja ntar aku yang kaya. Sama aja dengan pemeran, judulnya mandiri kok, gitu. Nanti bikin sendiri ya. Tapi seandainya awas berpikirnya nggak usah berpikir pendek. Jangan besok dianggap sudah siap untuk bangun sebuah kepengurusan KP2M, monggo dikoordinir oleh komunitas di masing-masing wilayah untuk calon usaha dan kas dari KP2M. ngerti. Aku bebasin kayak gitu. Ya. Bisa diproduksi, ya kan? Oleh apa? KP2M masing-masing. Kebinaan, monggo kan dapat duit. Pakai untuk roda jalan organisasi KP2M di wilayah. Nggak usah setor bagus. Apa? Paham ya? Pakan yang diawurkan tadi dari berapa hari? Aku cuma sekali aja. Pas mau masuk, satu hari pertama aja. Nah, hari keduanya ya udah kita kasih di tempat makan. Awas, jangan salah. Tempat makan harus disesuaikan dengan jumlah ayam. Karena jangan sampai ada ayam yang nggak kebagian. Ya, pundung tadi, ya, harus benar-benar dihitung ya. Standar PT kan 130 ya Oke. minimal. Kalau aku nggak pakai gitu, aku ngelihat situasi aja. Saat aku kasih kurang, aku tambah lagi ada tempat makan. Tidak harus baby chick ya. Wah. Makan juga nggak apa-apa ya. Malah kita pakai bibit itu rumit. Nah, aku bikin pakai perawon malahan. Tak jejerin, panjang, malah enak, semua kena gampang. Baby chick itu kan ketika umur 1 hari, lo besok badan udah gede, yang tadinya 10 kan cuma masuk 8. Lusanya paling cuma 6 ekor yang bisa masuk. Yang lain nunggu giliran. Kalau dia yang nggak rakus, kalau rakus, dia ngomong gitu, pusing. Kalau ayam, nah aku bikin aja tempat makan sendiri. Biasanya aku pakai paralon aja bagi 2, panjangin aja, bagi 4 baris. Yang berapa tim gitu ya? Apa ya? Yang berapa tim perawat? Yang 2 tim, 2 is. Aku potong, itu enak loh itu. Nasi makannya pun nggak capek. Ya. Nah, udah kena semua kiri kanan kan udah belakang. Ya, itu simpel. Kalau kepiting, ya hari pertama mungkin kebagian 2 jam, 3 jam kemudian tuh cepet gedenya loh ayam itu pertama itu. Hilang satu. Harinya ketika nggak ditambah tempat makannya, ya ngamuknya banyak. Keroyokan, makanya kita harus apa? Harus selalu aja capek mah. Oke, itu teknis aja di situ. Pada beli pun gitu sampai besar ya. Sampai besar ya. Punya paralon. ayam yang bukan membesarkan ayam. Cuma kesulitan itu faedah juga sama. Karena kandang ini tidak mudah memang. Aku pingin nanya, teknik ke anak-anak gimana? Sistem gaji apa sistem kali? Kita gaji ya, tapi gaji kita memang kalau dihitung kali hampir sama. Kalau saya kali, Nah, saya kapan? pengalaman aku sistem gaji itu tadi LLN. Hitung kali per ekor ayam berapa? 600. Aku 1000 perak. Buat apa? Bro ini. Makanya nggak pernah ada yang LLN. Karena aku berpikir kalau ayam ini mati, duit gue hilang, nggak dapat duit. Aku kalian 1000. Sampai panen. Oke. Yang berlaku di sana ya, Betul. saya dari panen. Daripada babi. Umpama saya kan kapasitas 19.000 nih. Oke. Berarti 19 juta dia udah punya gambaran. Wah kalau sampai panen hidup semua, gue dapat duit 19 juta gitu kan. Nah, kesepakatan yang terjadi selama ini 600.000 ya dihitung kali 19.000. Kalaupun nanti yang mati 1.000, yang mati 100, hitungannya tetap 19.000 kali 600. Tapi perasaannya beda. Ketika berbicara seperti tadi, aku pun pengalaman kayak gitu ya. Wis pokoknya aku kalau udah waktu depan itu aku malah gimana sekarang ya. Aku nggak hitung, pokoknya dari itu dari jumlah populasi sampai panen. Ele aku amat mati beraku buat sudah mendapatkan segitu. Awas lagi itu image-nya beda. Jadi ayam maksudnya 1.000 dikalikan yang hidup akhir. Hidup aja. Itu image-nya beda. Kenapa? Dia kan semangat. Gue harus hidup semua biar gue dapat sekian. Kalau misalnya 10.000, lo kebayang di kepala dia, gue 10 juta deh. Yes. Tapi ketika kita bilang, oke, kita 600 atau 700, waktu itu kita pernah sampai 500 di awal-awal ya.
500 itu jumlah populasi. Ya ele-elean, bodoh amat mau mati separuh juga buat tetap aja giginya segitu kok. Ngerti? Ini fisiologis lah ini. Iya, trik. Walaupun ending-endingnya bodoh buat segitu-gitu juga lah. Ya, cobain lah. Sama dulu juga pernah coba gitu. Yang paling rumit apa? Ketika nggak kita seperti itu, dia ngurusnya udah nggak benar, itu mohon maaf ya, kadang-kadang itu pakan tuh ngilang separuh itu. Udah diakutin di bangun, ya ketika pakan datang, misalkan 400 sak, hilang 1-2 sak, hari itu nggak kelihatan. Bulu juga nggak kelihatan. Bakal pakai CCTV gitu ya. Oke lanjut. Tadi apa? Lupa aku sampai tadi. Tempat pakan perawak. Bukan. Makan satu dengan dedak 2. Jadi sekali lagi ya. Oh ya, masalah pakan, penggantian pakan ya. Jadi kalau pingin nggak ada stunts, itu harus bikin nutrisi unggasnya, harus dibikin. Hari ini kita praktekin ya. Hampir mirip-mirip dengan romansa, kok cuma penambahan dikit ya. Itu nanti dosisnya, nutrisinya per 50 kilo pakan 1 liter. Oke. Jadi setiap 1 karung lah ya. Nah itu nutrisinya 1 liter. Kalau pakannya tetap pakan pabrik yang bawaannya misalkan dari perusahaan, kalau kemitraan itu rata-rata 5-6 hari maju. Artinya maju apa? Bobotnya lebih cepat gede. Kalau nggak dioplos satu-satu loh ya, itu biasanya paling lambat ya 16 hari itu udah nyampe bobot 1 kilo. Ya, ini luar biasa loh. Coba berapa itu luar biasa. 7 hari atau 5 hari atau 6 hari berapa pakan itu? Ya kan? Kemarin kita di yang populasi 22.000, selisih pakannya 398 sak. Selisih pakannya. Gara-gara dikasih nutrisi. Karena 5 hari lebih cepat dia maju. Pakainya. Ya. Wheat bukan itu? Wheat. Banget itu. Panen 1 apa ya? Tergantung. Ya tergantung apa? Order itu Permintaan. Tapi rata-rata kita 1,5. Nanti separohnya 80% kita jadi kedua up. Karena kan sudah duitnya di situ. Ya. Bisa dipahami sampai situ? Oke. Jadi kalau mau ada pergantian pakan harus dibikinkan nutrisi. Ya. Mau tanya ya, itu kan kita pakai skam ya. Apakah ketika sampai bobot 2 kilo skam itu enggak kita tarik, itu masalah enggak ya? Maksudnya gini, karena kandang kita kan kandang panggung ya. Kalau bisa efisiensi kan bawah juga bisa tak pakai, tak buatin untuk kandang sekalian. Tingkat. Saya sampai panen sekam betul. Sampai panen. Hanya penambahan aja. Gini. Tapi ya lihat kondisi kelembaban bawah ya. Ketika misalkan udah basah, udah lembab, aku tabur tipis lagi 1 cm. Sampai panen begitu. Jadi nggak pernah diangkat. Jadi diangkatnya nanti setelah panen. Itu nggak apa-apa. Ya. Yang penting kelembaban bawahnya dijaga. Jadi lihat kondisi. Karena gini. Kelihatan kok saat kita jalan ketika nempel di sendal atau di sepatu, itu artinya lembabnya udah tinggi. Oh, udah aku tabur lagi tipis dengan sekam baru. Kalau ditarik diganti skam enggak masalah ya? Gak masalah, tapi capek. Stres nggak ya? Capeknya. Stres nggak ya? Kalau ada, misalkan biasanya kotorannya tuh nempel di anusnya ayam, terus apalagi kami juga nempel gitu. Itu kalau pakai pola nggak bener begitu. Pola kita alhamdulillah Kering. aja. Pemberian kotor 3 hari pertama, kemudian jamu per 3 hari, alhamdulillah. PSS itu ada yang diangkat, kering aja, putih. Tapi kita nggak pernah. Dulu iya, sama kita juga turun ini, naik lagi kadang sampai harus ganti 2 kali, panas mumet. Tapi setelah pakai pola yang sekarang, kita nggak pernah ganti sekali. Paling pun sekali 2 kali aja aku tabur.
Kalau benar-benar lo lihat, biasanya kan becek itu bukan fesesnya, minumnya yang berantakan. Kebanyakan. Ya. Kecuali kalau pakai maple, oke aman-aman aja. Kalau pakai yang manual, Pel drink. itu kan. Ya. Tapi kalau pakai maple, itu aman-aman aja, nggak ada becek. Kita nggak pernah ada desakan. Ya sampai panen kita nggak diturunin. Ya, jadi turunnya nanti aja setelah panen dulu kita turun. Berarti antisipasinya hanya tabur ya. Oke, tabur. Tipis-tipis aja lah. Plus 3 hari tadi pemberian jamu unggasnya ya. Ketebalan sekam di awal berapa? Di awal ya cuma 2 cm aja. Di usia masih kecil 2 cm. Oke, aku 2 cm. Itu kan aku yang kalau pertama masuk kan aku tak hamparin dulu lah. Biasanya kalau nggak ada, kalau dulu aku suka pakai koran. Kalau kesininya aku nggak pakai koran, pakai yang kertas payung yang rolan itu kan. Kalau proses kan luas banget kok. Kalau mungkin mau pakai koran atau apa gitu. Kertas Oke. yang Ya, biasa setelah 3 hari itu kan biasanya koyak-koyakan. Nah, habis itu aku tabur sama sekali. Naik lagi 1 cm. Selanjutnya ya kondisi. Kalau basah, aku tabur lagi 1 cm. Biasanya paling terakhirnya itu bisa 7 cm sampai panen. kandang saya itu atas bawah ya, tapi masih open, Ya. belum di close. Adanya daerah pesisir. Dengan pantai itu hanya berjarak sekitar 200 Malah enak itu sebetulnya. 300 meter. Suhu ini kan luar biasa, panas. Tuh, asli itu. Itu harus dibantu dengan kipas. Kemudian yang kalau yang lantai atas sudah jelas ya, kita langsung tidak turun sekam karena bawahnya dipakai lagi. Iya. Yang lantai bawah ini baiknya pakai apa ya? Karena saya juga belum punya biaya untuk disemen gitu ya. Iya. Itu pengaruh tidak? Karena kemarin Jadi bawahnya lantainya masih apa? masih pasir. Masih pasir. Gini, kalau daerah pesisir itu kan kalau kita memang dilematis ya. Ketika kita misalkan bawahnya kayak pasir gitu ya, belum dibikin upinya. Kenapa? Suhu kan panas, dia bisa kering kaki nantinya kan. Nah, itu kalau kita ya itu suka kesana ini ekstrim, bisa suhu bisa di atas 34, 35 bahkan sampai 36. Kita pakai kipas yang ada airnya itu yang dikasih Spray. spray itu pakai itu. Misalkan kalau luasan kandang, anggaplah kandangnya misalkan 10 meter atau 20 meter panjangnya ya, aku per 5 meter. Itu ada kipas yang kalau di kawinan itu, nah itu pakai itu. Itu nanti kipas ini pakai itu. Nah, kan kita masalahnya kan ini alam toh. Ya. Jadinya lingkungannya kayak begitu, itu ngakalinnya gitu. Saya karena baru sudah selesai nih ya, jadi pemanas itu saya dari kayu. Hmm. Tapi tidak di drill sekarang. Saya bikin kalau di YouTube tuh ada rocket stop itu loh yang Ya. bisa diatur panas ini pembakaran. Nah, secara otomatis kan dia tingginya saya sudah 70 ya. Ya. Belum nanti dengan tujuannya ya. Hmm. Terus kita hampir 80 sampai 90. Kalau dengan pola yang tadi cukup 70 cm ini kan nggak kena berarti gitu loh. Nggak kena sih apa namanya. Teori tadi nggak kena. Karena kan kita nggak pakai pemanas sama sekali, cuma lampu toh. Iya, maksudnya saya bicara dengan saya nih ya. Oke. Karena mengganti lagi itu juga bukan pekerjaan sederhana karena saya sudah bikin kayu. Ya nggak apa-apa kalau ini, yang penting kuncinya itu aja. Bisa nggak ngejaga suhu 30 sampai 32 gitu aja. Kalau suhu sejauh ini bisa. Yang tidak bisa saya jaga karena di pinggir pantai ini kelembaban ya 85, 90, paling sedikit 80. Hmm. Nah, apakah di situ ada efek karena Jelas lah. kemarin tuh ayam itu sehat tapi feed intake-nya jauh sekali. Berapa kemarin? Cuman umur 15 hari itu cuman 5, sekian. Maksudnya ya. Jauh banget. Jadi kalau bahasa Sunda ngalang layung, sehat tapi nggak mau makan. Padahal ya pun mungkin juga saya salah di proses rotor gitu. Jadi kan kena opik kan ya? Ya. Oke. Kandangnya mirip-mirip panjenengan nggak Ya, tempatnya? kalau dia panggung biasa. Enggak. Sebelumnya kan 2 minggu yang lalu dia juga kasusnya ngeluhnya sama. Dia kan datang ke sini sama siapa? Aku lupa 1 orang, 2 orang pada.
sekarang umur kalau nggak salah umur 13 hari kalau nggak salah hari ini. Dia bilang sekarang no problem ya, ketika masuk kloter, masuk jamu, masuk gitu, itu ya, keluhan itu hilang ya sendiri. Karena kalau dia di pegunungan ya, Kang Opik ini tempatnya di pegunungan. Kalau saya biasa di pantai, jadi satu wilayah tapi beda sekali jauh. Dia kandang panggung lepas sekam. Intinya gini aja lah Bang, intinya gini aja lah. Ketika pola tidak berubah dari awal, memang seperti itu keluhannya. Ya. Coba polanya dirubah aja dulu. Dari mulai pemberian pakan, terus pemberian kloter, pemberian jamu, sama pemberian nutrisi. Insya Allah keluhannya itu hilang kok. Jadi walaupun kelembaban sampai 85% sekalipun, Ngomongnya pasir. normal-normal aja ya. Yang penting jangan di atas 60. Cobain aja. Ya. Oke, lanjut dulu deh. Nanti nggak nyampe materinya. Yang jamu tadi juga 2 jam, 2 jam aja Pak. 6 jam. Sama 2 jam. Karena kita juga pernah pelihara di daerah Kulon Progo, di daerah Buga, pelihara kandang juga sama, paling cuma 50-70 meter dari pantai. Ya, itu normal-normal aja sekarang. Kecuali yang benar-benar ekstrim, aku sampai justru malah kebalik. Ya, ada satu daerah yang apa kelembabannya sangat rendah bukan tinggi. Aku sampai pakai kipas segala macam, pakai air segala macam. Itu tergantung lingkungannya sendiri. Custom. Gitu. Nah terus ini ada satu kiat ya, satu kiat. Kalau kita ingin mengantisipasi atur kelembaban ya, itu usahakan ke depan kalau bikin kandang ayam ya, itu sebelumnya kalau bisa itu nanam bambu di kurang lebih sekitar 30 meter, 20-30 meter dari kandang. Ya. Pohon bambu yang cepat numbuh aja gitu. Dia itu pengoreh angin dan pemecah angin yang juga bisa ngatur kelembaban. Itu ada hal yang klasik tuh. Ya. Dari nanam pohon bambu sepanjang Sepanjang kandang ya. 30 meter. ini buat pagar. Jadi 20-30 meter dari kandang. Kan kalau ini dari sini itu di jalan. Itu luar biasa, efeknya luar biasa. Ke depan. Kalau mau bikin kandang lagi itu siapin kayak gitu. Itu hasilnya luar biasa. Ya. Itu khusus untuk open atau yang closed? Semuanya. Semuanya ya. Semuanya. Kenapa? Pasokan oksigen pun jadi normal. Itu satu. Yang kedua, ada keunikan. Ternyata pohon bambu itu bisa menetralisir mikroba yang dibawa oleh angin. Fantastis sih, sehat semua. Itu pun unsur tidak kesengajaan. Aku punya kandang di daerah Sumatera Barat waktu itu di Payakumbuh ya. Itu ada 2 di situ kan ada kandangnya 16. Ya. Ada 2 kandang yang selalu luar biasa. Kok bagus aja terus. Artinya ya lebih lah 15-20% produksinya tuh kan. Terjawabnya ya itu tadi tak perhatiin yang ngebedain ini apa bambu aku cobain ditanam di kandang yang lain ternyata hasilnya ini sama. Itu untuk ketika saya yang matahin alam aja lah ya. Jadi ternyata setelah kita pelajari itu bisa menyaring udara, menyaring mikroba yang terbawa angin juga pemecahannya. Akhirnya kelembapan menjadi sama. Bambu apapun ya. Oke, bambu apa aja. Ya lanjut. Lupa lagi nih, sampai mana tadi? Ayo, bentar ya. Nutrisi. Nutrisi ya. Pakan ayah sebentar ya. Nanya kandang ya. Sebenarnya efektif mana ya? Kandang biasa atau kandang close house? Yang jelas close house sama terjamin di situ. Cuma yang enggak efektif tuh modal awalnya. Kita kemarin bikin per 10.000 ekor tuh habis 1,4 M. Duit tuh ya. 10.000. Kertas. Kebanyakan beli ayam dari udara. Mahal modal awalnya, tapi Bagusan postur. lebih set lebih. Populasi. Kenapa? Karena semuanya kan serba otomatis. Kalau bapak bisa dijaga, bisa diatur, bla bla, semua enak banget lah itu lah. Nah, Tapi yang gak enak modal awalnya itu. Iya. Gak enak. kalau kosa saya ada teori katanya yang tutup dari bawah total, ada yang dari lantai dan Itu tergantung kondisi alam kita. gantung alam. Ya, nggak sama. Ya. Di tempat tinggi gimana konsepnya ini itu nggak sama. Di bawah nggak ada yang bambu, di kos pun nggak ada yang bambu. Ya. Ya enak banget lah. Semua serba otomatis itu.
termasuk kayak boiler juga, kipas itu kan ngikutin kelembapan sekian kipas, misalkan di kipasnya ada 8 ya, ada buka 2, kelembapan sekian dia ngikut, buka 3 buka 4, terutama di sisi komputer. Tapi yang itu mahal, enak banget itu sambil merem aja tuh pelihara. Kalau close jelek tuh goblok bener-bener goblok bener. Sekarang kasih pakan aja kan kita cuma masukin ke silo doang, habis itu kan diatur sama komputer berapa gram. Makanya kita kan kita nimbang apa kan? Tapi ya itulah 3 tahun harus berubah jadi klosos, itu baru benar itu tujuannya. Amin. Ya. Kalau seumur open ya capek itu, jujur kita ngalamin ya, jungkir balik kita ngalamin. Jadi ya itulah namanya usaha. Oke, lanjut lagi deh. Jadi sekali lagi ya, yang harus jenengan siapin berarti apa? 1 harus punya router, 2 harus punya jamu, 3 harus punya nutrisi, yang keempat harus punya resep. Jaga-jaga kalau ada yang bujuk-bujuk sakit. Ya. Jadi saat ada yang sakit langsung cekokin, awas cekoknya murni kalau yang sakit. Misal nih tadi yang nanya bebek yang melintir-melintir ya. Ini pengalamannya ya, ketika melintir, aku ambil tak cekokin 1 mili murni. Biasanya nggak sampai 1 jam sembuh gitu. Ya. Jadi rotor 1 mili, harus sakit 1 mili. Yang ND aja alhamdulillah sembuh. Sejelek-jeleknya itu 1 jam. Kemarin terputus itu cuma berapa menit gitu. Jadi itu mutlak sebelum pelihara udah ada, jangan-jangan walaupun mau dipakai nggak pakai udah amat. Standby ya. Ini kalau pengen berhasil. Karena gini loh, ketika mati di umur misalkan sebelum seminggu mau mati 1000 oke aja lah. Logika tuh aja. Ketika mati 1000 di umur 20 sampai 30 pusing itu. Berapa duit yang banyak yang keluar? Yang terakhir kemarin saya itu DOC-nya hampir 1.500 kalau bahasa kita di sana kaki kering. Kaki kering ini mau kecemplung mau nggak kecemplung dia nggak bisa gede nih. Rasanya kaki kering. Itu kan udah kita bayar sebenarnya ya. Itu bagaimana ya, apa dipisah? Aku ngampok ke ini ya, ke PS-nya. Serius, antum tuh jangan takut loh. Iya. Aku pernah ngancam, antum masih kayak gini lagi, gua pergi sama ente. Ya harus begitu loh. Ini permainan loh masalahnya. Gini, jangan kan pelihara populasi sampai 19.000 kan. 10% aja dimasukin kayak gitu, berapa nanti? Udah jelas, calon rugi kita 10% gitu. Antum ngambek kan? Mungkin. Aku bahkan pernah dipostingkan waktu sama masih main FB ya. Pernah ada yang lihat nggak? Iya. Ya kan? Makan sampai 3 macam nutrisi. Mereknya sama. Aku buka, masya Allah. Warnanya Iya, beda-beda. ada yang kuning, ada yang hijau kan. Tapi ini jangan-jangan ini dari kandang lain ini kataku. Akhirat sisa itu. Komplain aja. Besoknya gitu-gitu lagi. Ngambek, ancam aja harus. Antum kayak gini, aku selesai PS masih banyak lagi. Kalau perlu gua mandi sekalian. Kali gitu ya. Karena itu kan rumit. Kalau udah misalkan dari DOC awal aja udah nggak jelas kakinya kering atau bla bla bla, itu siap-siap kita rugi. Walaupun bisa sembuh, tapi kan kita nggak butuh waktu tuh. Ya. Kalau 5 hari atau seminggu untuk proses penyembuhan aja rugi kita udah berapa? Karena pasti akan ketinggalan dia. Yang lain misalkan udah nyampe bobot 500 gram, ini masih 250-300 gram. Mending ketika misalkan dari 500 nyampe kesorannya nambah lagi. Kadang-kadang udah segitu-gitu aja. Karena satu dia. Ada yang lucu. Bobot yang lain sudah 1,5, aku masih pernah ada yang 3 on. Serius. Dan itu nggak bisa diapa-apain. Kenapa? Ya memang dari DOC-nya sakit gitu dari awal. Yang abnormal. Jadi solusinya cuma satu, ngambok kalau perlu bawa golok. Dia cari duit, gue juga cari duit kan gitu loh. Biasanya itu ya. Tapi jangan dibilang ke ini, langsung aja datangin ke PS. Kalau perlu di bosnya. Ya. Dan apalagi sekarang ngancamnya gampang. Dia nggak benar, gua angkat gua ke medsos, selesai ke PS dulu kan. Gitu aja udah. Karena itu kan permainan. Sengaja itu. Diselip-selip.
Mohon maaf ya, kita nggak setuju. Coba sekarang, kalau tiket jenengan pelihara 19.000, 10% aja, itu kan akhir karena mereka kan nggak beli. Nakal ya. Memang nggak semuanya, Pak. Ada beberapa yang suka iseng kayak gitu. Ya udah, gebrak aja. Apalagi pandai gelangkan, wah. Pandai gelangkan itu gitu, nggak ada takut. Wah, iya, Allah. Orang si Pitung aja berguru jago banteng kok. Atau di sihir aja ya. Telut boy. Oke, lanjutin. Jadi gini ya. Oh, ini live lo ya? Wah, bahaya aku ngomong macam-macam. Ayah, nggak tahu yang live yang mana. Ayah, Oke. mungkin yang belum sampaikan Nggak ada yang live. jangan sampai kena air teman-teman. Udah. Pokoknya gini aja lah. Kalau yang kalau yang modern dengan pemberian nepal itu kan itu masih nggak masalah. Ya. Tapi ketika pemberian untuk yang pakai manual, ya pakai manual itu tadi nggak boleh sampai kecemplung. Ya. Karena ayam kalau dari lutut ke atasnya basah, apalagi badannya basah, itu tadi sama dengan yang kaki kering kasusnya, nggak bisa gede. Ya. Karena kita pernah nyoba ngetes. Satu box keleping semuanya sengaja mandiin umur 22 hari itu cuma 1,5 ons. Ya. Kenapa? Paru-parunya hancur rusak, mengkerut, bahkan ada kata bedel itu bintik-bintik semua di paru-parunya, makanya nggak bisa gede-gede. Tapi cerita tadi kematian yang tempat saya setelah secara septic ya, di Gunung Everett Rotter, meskipun saya kemarin masih salah itu memang nggak ada satupun ayam yang mati warnanya biru. Sampai di hari kedua itu merah aja. Jadi gitu ya, pokoknya kuncinya satu, siapin dulu amunisi dari awal, oke? Untuk antisipasi, jangan sampai masalahnya gini loh, gitu. Kalau misalkan penyakitnya cuma dari bakteri sih oke aja, dia butuh waktu proses 2-3 hari sampai seminggu untuk menginfeksi sampai parah. Tapi kalau yang datangnya virus, itu 1 hari bisa hilang semua lagi. Sekarang pagi, sorenya berat. Ya, makanya amunisi harus dari awal harus benar-benar siap. Oke, dan lanjut. Nah, gimana cara ini kan kebetulan kan jenengan kan sistemnya kan kandangnya masih kandang konvensional kan ya. Itu kan buka tirai kan masih pakai manual kan. Iya. Jadi dengan kosos, kalau kosos kan tinggal diatur aja jam sekian turun naik, enak banget udah nggak pakai manusia kan gitu kan. Aku pengen nanya nih jenengan nih ya. Jenengan selama ini mengatur tirainya, buka tutupnya gimana? Tergantung ya, kalau ayamnya itu megap-megap. Oke. Kalau fase brooding ya, kita buka tirai dalam, tapi tirai luar tetap buka. Oke. Itu seperti itu. Menyesuaikan aja kalau mau buka tutup tirai. Intinya seperti itu ya. Terus? Kalau untuk yang sudah umur agak besar ya, misalkan 10 hari ke atas, baru nanti tirai luar kita buka, tapi pelan-pelan. Dari 3/4 turun ke tengah dan seterusnya. Sampai nanti ke umur 20 ke atas kita buka semua. Kalau jenengan sama. Ayah juga sama, tapi beda jamnya aja ya. Gini. Aku itu ini lepas dari boarding. Iya. Kalau boarding kan mau dibuka luar juga bodo amat, orang di dalamnya juga pakai kok. Gitu. Nah gini, untuk tirai luar ya. Sampai 1 minggu aku tuh tetap tutup hanya disisain 20% atas. Oh, bukan bawah, atas. Jadi yang kebanyakan kan kita itu kan kayak rock, itu kan? Iya. Jadi yang diangkat tirai yang bawah malah kebanyakan. Kalau yang enggak, aku yang turun yang atas. Kalau tirai yang bawah yang diangkat, itu angin datangnya dari bawah. Kalau dapatnya tinggi. Ya, jadi kita jadi kayak ini jadi turunnya turun laki-laki turun sarung gitu kan. Selama ini kan yang turun ini kan emak-emak ya kan, malah ngelok gitu kan. Ngebukanya beda. Jadi kalau ayah itu aku yang diturunkan tuh yang atasnya, yang bawahnya nggak turun seminggu pertama. Itu yang tirai luar ya. Tirai luar.
ya, yang dari luar. Biasanya air itu turun sampai 20-25%, ya, dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dari jam 4 sore aku naikin lagi full. Ini kebiasaan saya, ya. Nah terus minggu kedua itu turunnya 50%, separohnya, sama dari jam 8 sampai jam 4 sore. Lewat jam 4 aku naik lagi, mau ngadepin malam ya, aku naik lagi. Nah nanti minggu ketiga itu sudah full turun semua, tapi tetap jam 4 aku naik lagi ya. Kenapa? Antisipasi suhu terlalu dingin kalau malam. Tapi ya kita juga atur, lihat kondisi, lihat suhu ya, lihat kelembaban juga. Nah lewat umur 3 minggu, minggu keempat aku full dibuka, nggak pernah ditutup lagi Malam. siang malam 24 jam. Saya lihat di yang bisa di grup dia, jadi dengan pola kakak kecil itu kemudian ketinggalan yang berapa senti itu ada blower kecil sepertinya yang narik. Ada blower yang masuk, ada blower yang niup. Jadi gini, ini anggap nih kandang sini sama sini ya. Dari sini misalkan niup, yang di sini itu keluarin. Biar oksigennya keluar masuk. Itu aja. Karena dengan pola kita amoniak itu nggak ada sama sekali. Ciri nggak ada amoniak apa? Kan nggak ada bau sama sekali. Nggak ada lalat. Kita hanya itu blower itu hanya ngafalin untuk apa? Agar pasokan oksigen betul-betul Rata. itu aja. Tapi lihat kondisi juga lah, ya. Tapi yang paling bagus ya itu alhamdulillah sehat benar gitu. Ya saya klosus kan gitu. Klosesnya bisa sampai tergantung ukuran lah ya. Kalau ukurannya 12 meter itu bisa sampai 6. Yang gedenya semeter. Loh, maksud saya karena Gitu. ini masih open ya, saya berencana gitu. Kandang tetap dengan ketinggian yang seperti itu, Oke. 170, Oke. tidak di sekat bawah, karena kita pakai pemanas itu tadi ya. Ya. Jadi apa baik kalau saya pasang blower minimal yang 30 itu satu, Ya. dalamnya tutup rapat sempurna. Jadi blower itu ditempelkan ke apa namanya ke ringan. Oke. Nah itu yang Untuk narik. itu, tapi mungkin berarti dari sana kan karena tarikannya kan cukup besar kan. Nah di sini harus pakai, harus digolongin. Iya, maksudnya begitu. Gitu. Kalau bagus begitu. Yang penting suhu tetap bisa terjaga gitu. Tidak di atas saja kan ya. Dari atas, jangan dari bawah. Dari bawah suhu hilang. Ya. Paham ya? Sampai situ dulu deh. Yang lain, ini yang bukan peternak pasti bingung, nggak kebayang lah. Kalau yang pernah pelihara pasti kebayang. Lebar kandang yang optimal berapa ya? Tergantung populasi om. Biasanya itu 1:2. Enggak, maksud saya lebar kandang panjang kali lebar gitu. Iya. 12 apa berapa? Istilah. Itu satu tergantung populasi, yang kedua tergantung ukuran tanah. Kalau kita biasa, kalau yang ini sekarang ya, itu 1:10. Open ya. Kalau yang open begitu, itu berarti 1:10. Artinya kalau sininya 1 meter, besarnya itu 10 meter. Kalau yang closest itu perbandingannya 1:20 malah. Untuk closest. Kenapa? Closest itu kenapa? Biar gampang ngurus, terus kemudian irit dengan ini itu malah dibikin panjang kayak lorong kalau Alur dia. angin. Kipasnya Ya. irit. Jadi dia ngipasnya nggak banyak. Itu teknis aja lah itu. Karena kalau misalkan persegi, ya, misalkan ukurannya hampir sama ya 10x10, itu kita butuh bolornya berapa bahan. Tapi kalau dibikin 2 kali misalkan malah 40 sekalian, itu kan efisien. Itu aja teknis aja itu. Yang ideal itu 1:10. Ini kalau Jadi 1:10. kalau yang di set berarti udah nggak perlu habis panen import kandang, terus juga nggak perlu Tetap ada kalau panen. pembersihan tetap harus. Kalau pembersihan tetap. Kayak formalin gitu tetap ya. Aku nggak pernah pakai formalin. Apa ya? Ya Roma aja udah. Roma kasih santai selesai. Kalau habis panen maksudnya. Ayah, bagi kami yang mungkin peternak yang mandiri yang skala kecil ya, itu tentang jenis-jenis DOC kan di pasaran banyak, yang mulai dari Ya. yang kelas itu sampai yang polosan itu
kira-kira Sebetulnya berpengaruh ya? semua grade itu hampir sama, varian itu hampir sama. Yang penting yang super aja. Ya. Pengalamanku, tapi aku nggak tahu ya. Tapi ini pengalaman saya aja. KW gitu. Nah, yang paling cepat pertemuan selisih 1-2 hari itu dari TikTok. TikTok. Pernah dengar? Itu TikTok paling. Tapi solusinya nggak luar biasa sih. Tapi kan sehari 2 hari aja lumayan loh. Itu TikTok ya. Yang lain-lain standar. Yang penting mintanya yang super. Super aja, jangan yang KW. Ya, pusing itu ngurusnya itu. Gamblingnya tinggi. Sementara kosnya sama. Ngurus KW, ngurus super, kosnya kan kode itu juga. Ya, rugi bro. Ya. Bisa dipahami? Kang Ajis, Kang siapa tuh semuanya? Ajis ada nggak? Tolong dong suruh ke sini. Ajis, Abdillah, Rohim, tiga-tiganya. Kita praktek bikin jamu sama nutrisinya. Karena kuncinya di sini loh. Ya. Kelihatan takutnya kayak kemarin lah, kelihatan gampang. Kelihatan gampang, itu ujungnya salah kan. Nanti kan kurangnya kayak gitu ya. Gimana ya? Nanti setelah unggas ya. Setelah unggas kita bahas rumenansia, kambing sama sapi ya. Siap-siap. Iya kan unggas dulu, nanti petelur nanti setelah unggas. Kan dua-duanya lah om, tenang aja. Terakhir ikan. Belanda udah nggak ada. Yang buka ITV tadi minggu 1 sampai ketiga 10% semua ya. Apa? 1%? Oh 1%. 15, 14, 13 kan baru 1. Buka tirenya tadi. Oh iya, oke. 10%. 25, 50 full. Tapi dari sampai jam 4. Kalau jam 4 aku naik lagi gitu. Siapa? Sambil nunggu. Oh, ayo gimana dulu? Ini masalah sekam. Iya. Sehabis panen Ya, itu bisa diulang nggak? enggak. Nggak dibuang. Enggak. Aku masuk ke ini ya. Langsung malah kita udah banyak yang nunggu. Aku butuh udah nunggu itu. Malah aku butuh itu. Batu begitu ya. Kecuali dicuci dulu. Ngapain capek? Oke, sambil nunggu itu disiapin. Yang petelur nggak banyak permasalahannya. Oke, cuma ada 3 masalah aja yang harus diperhatiin. Silakan tulis. Ya. Nggak, dari tadi nggak ngadep sini. Silo ya mantul dari mobil, kayaknya dari kaca. Mantul. Lah di. Mau diturunin aja plastik ini. Oh, jangan, panas. Oke, ayam petelur, bebek petelur, puyuh petelur. Konsepnya sama. Ya. Tapi kalau puyuh cuma beda-beda dikit ya Pak di dosis stok ya, ditulis saja. Ada 3 hal pokok kalau ini dilakukan insya Allah. Ketika sudah mencapai performa yang ideal, itu bisa bertelur 2. Oke. Jangan berarti berpikiran gini, langsung treatment, besok langsung 2. Enggak. Kita proses biasanya butuh waktu sekitar 10 hari. Tergantung kondisi ayam awal. Kadang-kadang seminggu juga bisa. Ya. Paham ya? Kita kan bukan tukang sulap, ya. Cuma ada proses. Oke, tulis, monggo. Karena besok-besok kalau di medsos aku paling males aja. Terakhir gini kan susah pakai tulisannya, capek lu kan nulisnya. Ya kalau pakai laptop, kalau nulisnya pakai HP, enggak. Jumlah kami kan susah. Yang pertama gini. Kalau jenengan pengen berhasil 100%, peliharalah dari DOC. Jadi nggak beli bullet. Ya, kalau pengen berhasil dari 0 itu ya. Biasanya kalau pelihara dari ini kan kita dari awal sudah kita siapin sehat kan. Nutrisinya semua. Itu bisa sampai 100% loh tiap hari. Aku berani jamin kalau itu. Ya. Tapi ketika misalkan ada kondisi kita harus dari kulit, misalkan dari umur 13 minggu, ya kan, 15 minggu, itu butuh waktu jelek-jeleknya itu seminggu untuk mengingatkan. Kita kan nggak tahu sejarah sebelumnya kayak apa dia pelihara.
Paham ya? Makanya jangan mimpi langsung ujuk-ujuk datang langsung cekik jadi 2 gitu loh. Paham toh? Tapi kalau dari DOC aku bisa jaminin itu, bisa langsung 2. Karena kan dari awal kita yang pelihara. Oke? Oke, anggap karena selama ini kan kebanyakan jarang-jarang lah orang pelihara dari itu kan. Ya, anggaplah kita belinya dari udah jadi bentuk kulit ya. Saran ayah itu belilah yang di atas 14 minggu. Jangan terlalu minimal ya 14 minggu atau kalau enggak 13 minggu. Jangan beli yang 16 minggu, 17 minggu, jangan. Kenapa? Proses pemulihannya lama. Bisa sampai 2 minggu dia baru bisa pulih. Artinya bisa ideal gitu lah ya. Apapun jenis ayam petelur ya variannya apapun ya sama ya. Jadi usahakan antara umur 13 14 minggu aja belinya ya, beli yang umur segitu. Walaupun mungkin nanti ya kita harus nunggu sampai 1 bulan biar bertelur ya. Artinya apa? Menyiapkan agar ayam benar-benar sehat. Karena masalahnya apa? Gini loh, saat kita misalkan belinya udah terlalu tua, anggaplah di umur 16-17 minggu, tidak menutup kemungkinan penyembuhannya lama. Yang kedua, umur produksinya itu juga cepat, cuma 1,5 tahun habis gitu udah mulai drop. Tapi kalau dari 13 minggu biasanya bertahan sampai 3-4 tahun. Jadi kalau lama produksinya malah jauh berbeda, berpikirnya ke depan. Ya. Jadi saran ayah umur 13-14 minggu kalau mau beli kuletnya ya. Walaupun mungkin kita harus nunggu 1 bulan agar sampai dia mau produktif. Puncak produktif kan 19-20 minggu baru dia produktif normal. Hal pertama yang harus diperhatikan ketika kita belinya kulit, 1, jangan nunggu dikirim, tapi harus langsung jemput. Biar apa? Biar yang akan dikirim kita tahu seperti apa kualitasnya. Ciri ayam sehat untuk petelur, janggernya, kan jangger? Ya, itu wajib berwarna merah. Warnanya pucat, butuh waktu 2 bulan sampai dia bertelur. Rugi kita. Banget, buang waktunya banget. Ya, makanya jangan nunggu dikirim. Ya, risikonya tinggi banget itu kalau dikirim. Jadi kita datang, kita yang nunjukin, ini ambil gitu loh. Ya, kita yang milih maksudnya. Ini luar biasa. Kenapa? Saat datang kemudian baru betul 50%, malah beli pakan lagi susah gitu. Nggak kebeli lagi loh pakan itu. Ya. Jadi 1 hal, ciri yang paling ini secara kasat mata ya, jengger tidak boleh berwarna pucat, harus berwarna kemerahan. Insya Allah 1 bulan bertelur. Itu 1. Terus yang kedua, lihat bulatan matanya jangan sampai ada yang berair, harus benar-benar bening. Oke. Nah yang paling parah, lihat ke bawah kaki. Ketika sisik dari sepanjang dari mulai lutut sampai ke bawah, sisik yang nggak rapat ya, area sedikit kentang, itu jangan mimpi bisa bertelur tiap hari. Ya, sisi kaki ya, itu harus benar-benar rapat. Agak jarang atau apalagi sampai lengkap itu bubar jalan, itu buang-buang duit. Banyak yang kasus ya hari ini bertelur besok enggak, ya itu dari awal enggak benar. Makanya harus milih ya, paham? Jadi 3 itu ya, secara kasat mata 3 ya. 1, jenggernya wajib merah. 2, matanya harus bening. 3, sisiknya harus rapat. Oke? Renggang dikit aja, wes bubar jalan. Sulit, berarti apa? Itu secara genetik abnormal. Gak akan normal nanti ya. Sementara makan tiap hari sama, rugi kan kita. Bisa dipahami? Itu pembelian kulit. Saran ayah umur 13-14 minggu yang beli ya. Nggak apa-apa kita nunggu sampai 4 minggu kemudian atau 1 bulan. Tapi apa? Menyiapkan agar betul-betul
sehat. Oke, paham? Itu yang pertama. Terus hal yang kedua, di yang petelur, ya. Treatment awal masuk seperti ayam pedaging, 3 hari berturut-turut kasih rotor. Ketika ayam datang, itu kasih 3 hari berturut-turut dengan rotor. Kesananya sama, 3 hari sekali jamu. Oke. Cuma bedanya nanti setelah bobot 1,5 rotornya masuk seminggu sekali. Setelah bobot 1,5 ya, itu masuk rotor seminggu sekali. Dosisnya tetap ya 1 mili untuk 1 liter ya, tetap nggak boleh dirubah. Sudah? Nulisnya nggak usah bagus-bagus, biasa juga kan? Hah? Oke, ulangi. 3 hari pertama seperti yang pedaging ya, kasih rotor. Awas, cukup 2 jam aja sama. Ya. Jadi antara jam 6 sampai jam 8 di situ nanti air minum biasa. Ya. Jamu itu 3 hari sekali, tapi saat nyampe sudah bobot 1,5 itu rotor masuk seminggu sekali nanti. Ya. Kalau ayam pedaging kan cuma 3 hari, habis itu terus nggak pakai rotor lagi tuh. Ya. Nah kalau ayam petelur nanti seminggu sekali. Terus Jamunya tetap tadi ya? rotornya, kalau jamunya 3 hari sekali. Rotornya, jadi rotornya seminggu sekali masuk. Ya. Ayah, apakah ciri-ciri jengger merah terus mata sama sisi kaki itu bisa dihilang ketika kita memelihara dari DOC ya? Bah, salah. Kalau dari saya, makanya aku boleh pinjam 100% bertelur tadi. Nanti kalau kita udah kadung dapatnya dari apa namanya itu? Pulet. Dari polet, ya itu kan harus milih makanya. Kalau nggak milih harus ikut banget. Jadi bukan genetik ya, bukan ya? Ya, jadi milih ya. Oke, lanjut. Itu hal yang kedua tadi apa? Bobot 1 kilo. Nah, mulai pukul 1,5 rotor masuk seminggu sekali. Kenapa? Gini, ayam petelur, unggas petelur ya, termasuk bebek, ketika bobot di atas 2,25 itu tidak akan bisa di atas 80%. Jadi faktor kesuburan apa istilahnya tuh apa namanya tuh peranakannya ya itu tuh nggak bisa maksimum, makanya bobot harus dijaga antara 1,5 maksimumnya 2. Itu alasan kenapa rotor harus masuk seminggu sekali. Jadi walaupun umur udah 2,5 tahun tetap bobot itu 2 stabil. Itu yang jahil itu. Karena ketika bobotnya 2,5 up itu pasti ngedrop dia. Jadi itu karakter ayam atau unggas itu seperti itu. Jadi ketika ya punya kok nggak bisa naik cuma 80, coba timbang bobotnya berapa? 2,7, ya pantas. Jadi cari apa? Ya suruh diet dulu. Buat ibu-ibu bisa ini rotor ya? Nanti aku ceritain. Kenapa? Anaknya baik. Emang gue ayam ya mak ya. Dosis pakan ya. Udah lanjut ya. Jadi ini hal yang harus diperhatiin apa? Kenapa kita harus kasih rotor rutin? Kita ngejaga agar bobotnya tidak overweight. Ideal. Ya, ideal terus biar tetap dia stabil terus betulnya nggak berubah. Oke. Sekarang nomor 3. Nomor 3 di masalah pakan. Awas pemberian jamu rotor tetap jam 6 jam 8 jam 6 jam 8 gitu ya. Aku nggak nerangin secara detail lah ya. Panjangan pokoknya wis manut itu aja. Karena dikasihin jam 6 jam 8 sama dikasih jam 7, dikasih jam 3 sore, jam malam itu nggak ngefek. Ya, bukan nggak ngefek-ngefeknya dikit-dikit banget itu. Wis pokoknya manut aja lah ya. Jam 6 sampai jam 8 gitu. Terus gini, ya, hal yang ketiga itu nutrisi itu yang untuk pedaging ya, sama petelur nggak sama komposisinya.
Karena kalau dikasih nutrisi untuk pedaging, nanti malah tambah gede pun ayamnya. Ini kan kita butuh untuk nutrisi apa? Telur. Makanya harus bisa prakteknya, jangan sampai salah ngambil. Buat pedaging nutrisinya dikasih itu ke telur, bubar jalan. Yang jelas ayam petelur jadi gede, gitu mau gedein ayam. Kan kita butuh telurnya kan? Ya. Makanya ini harus prakteknya biar paham. Jadi nutrisinya, nutrisi khusus ayam petelur. Dosisnya tetap sama, 1 karung atau 50 kilo 1 liter. Oke. Soal yang ketiga, terakhir. Ini yang gampang-gampang susah. Kalau bagi ayah gampang. Kalau bagi jenengan biasanya bilangnya susah. Apa? Tiap pagi, ya, pertama kali minum dikasihin. Anggap misalkan jenengan biasa membersihkan air tempat minum misalkan jam 6 pagi misalnya. Jam 6 pagi dibersihin, kan biasanya ganti air minum baru kan? Ya. Itu yang pertama kali diminum. Kalau pengen telurnya besok dari 2, air minumnya air leri murni selama 2 jam. Nggak tiap hari, nggak sepanjang hari, enggak, cuma 2 jam. Ya. Bareng rotor itu ya. Ya, ya. Nanti kita terangin. Tiap pagi tiap hari. Oke, tiap pagi tiap hari, tapi cuma 2 jam aja. Ya, itu rahasia kalau pengen pematangan calon telurnya jadi 12 jam. Karena alamiahnya unggas itu matang telur itu 25-26 jam. Tapi dengan pemberian dokter jamu plus air leri, nutrisi dari air leri, itu matangnya bisa jadi 12 jam. Logikanya bisa nggak telur 2? Bisa. Paham? Ya. Kalau nggak pakai itu, lo jangan mimpi, tetap aja 1. Bisa dipahami? Nah, terus air lerinya diperlakukan dulu, nggak asal masuk. Ya. Ini, anggap misalkan kita ngasihnya untuk stok untuk besok, ya. Maka hari ini air lerinya kasih ragi untuk per 100 liter 1 butir. Ragi tape. Ya. 100 liter 1 butir. Boleh sampai 2 butir nggak apa-apa. Maksimumnya 2 butir. Sehari sebelumnya. Ya. Jadi bukan air leri langsung dapat langsung kasih, enggak. Ya. Jadi sehari sebelumnya. Jadi kalau untuk besok ngasih, ya, air lerinya udah ada dari sekarang kan, itu dikasih lagi tape. Biar awet. Bukan biar awet, Fermen. biar B3-nya keluar semua dari air. Pakai rotor bisa ya? Pakai rotor juga bisa. Berapa? Tapi kalau pakai rotor kadang-kadang itu nanti ada pack taruh slim. Oke. Jadi Ragi itu aja. ragi aja 1 tok. Ya. Karena rotor kan seminggu sekali juga masuk. Merek lagi standar. Apa aja lah, orang lagi pakai bodoh aja, isinya sama. Ya. Karena kita coba nggak pakai lagi, itu telurnya nggak bisa 2. Ya. Jadi setelah kita perhatiin, kita pelajari ternyata vitamin B3-nya itu nggak sempurna, telurnya nggak keluar. Ya. Jadi sebetulnya bukan ngasih ragi, bukan. Kita hanya mau memecahkan B3 dari air lerinya biar sempurna keluar. Ya. Paham ya? Sehari sebelumnya, bukan dadaan. Jadi air leri untuk besok kita kasih raginya hari ini gitu. Oke. Langsung habis saya air Ya. leri itu. Jadi itu kan 2 jam. Enggak, maksudnya stok itu loh ya. Gak apa-apa, sampai seminggu aman-aman aja. Enggak apa-apa ya. Oh ya. Bukan berarti hari itu harus bikin Iya, habis, enggak. setiap hari bikinnya gitu. Jadi kayak fermentasi lah ya. Tapi bukan difermentasi loh. Gak boleh ditutup, Oh, dibuka ya? dibuka. Kalau difermentasi ujung-ujungnya kan jadi tua karena dia suruh mabok ayam. Berarti memang nggak habis ditarik terus dicampur untuk besok lagi. Gini, Nah, stok. bikinlah kalau ayam petelur kan biasanya suka pakai keran kan, kan. Bikinlah 2, ya, wadah minum yang 1 minum air biasa, yang 1 untuk air leri. Jadi 2 jam buka, habis itu tutup, ganti yang buka air yang biasa gitu. Bisa seminggu ya. Ya bikinlah, nggak usah nguras-nguras lagi nanti. Nah,
tempat minumnya aja. Kita mau ngasih jamu masuk ke isi tool, jadi kita nggak ganggu dengan apa? Nggak ganggu dengan air minum biasa tuh. Pas yang jalur untuk air minum biasa tutup dulu, baru masuk jamu 2 jam, tutup yang jamunya, yang loternya, bukan air itu aja, simpel. Bukan bikin 2. Kan kalau tempat air minum ayam petelur itu kan 1 panjang, kan cuma 1 aja di sini, kan juga ngalir dia. Gini. Kalau pemberian itu enggak rutin gimana ya? Ya itu nggak akan optimal. Katanya pingin bertelur 2. Dapatnya itu kan Itu satu bilang, aku bilang tadi apa? Kalau aku selalu bilang mudah, yang lain suka bilangnya susah. Ya kan begini. Gini. Awas dengerin. Kerjasama lah, ya. Rumah makan kan banyak. Terus nanti nih taruh apa jerigen di situ. Kita tinggal ngambil gitu pak. Kalau ngumpulin dari rumah ya pening pak, emang masak sehari sekintal. Teknis aja itu pak ya, teknis aja. Udah kok semuanya, semua bisa disiasati. 100 liter ini untuk skala berapa hari? Kan apa namanya? Apanya? 1000 ayam. Pengalaman kita untuk 500 ekor, satu kandang yang isi 500 itu cuma 20 liter. Dikit kok nggak banyak. Kalau 1030 Ya tinggal dikaliin aja. 2 jam tuh rata-rata habisnya cuma 20 liter. Habis itu ya udah tutup. Jadi kalau kandang isi 500 itu bisa untuk 5 hari. Tapi jangan lebih dari seminggu. Baunya udah nggak enak. Kasihan ayamnya. Tapi raginya nggak perlu ditambah. Nggak usah. Ya kan 100. Cukup 1 biar seminggu itu nggak masalah. Baru tuh. Tapi jangan ditutup. Kalau ditutup fermentasi nantinya. Ujung-ujungnya kan jadi tuak capek. Nanti malah ini kan dugeman nanti. Sampai. Pak telur cuma segitu-gitunya. Mau ayam, mau bebek, mau puyuh. Kalau puyuh dosis separoh ya. Pemberian nutrisi sama jamu gimana? Barengin sama Kan nutrisi itu kan masuknya ke pakan coy. Di bibisan ke pakan. Ya. Aku pernah ngasih ke air minum, ternyata efeknya nggak sama. Betul, ya. Bedanya di situ. Pernah aku ngakalin gitu. Kenapa? Banyak yang ngeluh anak kandang. Ya, ketika ayam masih usul kecil, oke ya kita kan ngebuat cuma 10 karung ya katanya. Ya hari ini kita ngasih 60 karung ya. Ngebibisnya capek ya. Itu kan resiko. Pernah aku coba, wis lah. Tak kombinasikan gini. Saat pemberian pakan kan kita kalau sos ya. Begitu masuk, kita langsung minum. Pakai full gitu. Ternyata ada yang bagus, ada yang enggak. Gak berimbang, gak sama. Tapi kalau kepakan, bibis pasti sama kaki. Merata maksudnya. Itu aja bedanya. Ya. Jadi ada yang bagus, ada yang enggak. Saat dia ogah-ogahan minum, nutrisi kan nggak sama nanti jumlah yang masuknya. Jadi kalau misalnya itu nutrisi juga diberi lewat air plus yang nutrisi lewat pakan juga bisa ya? Mencret. Oh mencret. Nutrisi 1 karung dikasih 2 liter ayam mencret. Overdosis protein. Ya. Ya. Jadi awas loh, unggas, ya, ruminansia, termasuk sapi, bebek, terus kambing juga, apapun, ketika over protein, mencret dengan sendiri. Jadi mencret itu bukan sakit, nggak selamanya mencret itu sakit, itu over protein, ya. Kalau protein tepat, itu pasti fesesnya normal, nggak mencret. Ya, paham ya? Ada lagi? Yang mana dulu? Mana dulu nih? Untuk treatment awal untuk ayam petelur sama dengan yang potong. Oke, sama. Jadi 3 hari pertama rotor, ya. Terus hari keempat selanjutnya tetap jamu, cuma rotornya nanti seminggu kemudian
umur bobot 1,5 rata-rata ya, itu setiap minggu masuk. Kalau diperdaging kan nggak terus-terusan masuk. Kenapa? Ya mau umur 28 hari udah habis tuh ayamnya udah hilang. Terus mau ngasihin apa lagi? Orang ayamnya udah dipanen. Kalau yang betul ada terus kan. Nah, jadi seminggu sekali ya. Pertama masuk 3 hari berturut-turut. Selanjutnya seminggu sekali. Roternya, jamunya tetap 3 hari sekali. Gitu ya. Podo. Sama. Oke. Terakhir, habis ini kita praktek. Gimana? Sama aja, treatmentnya gitu. Cekokin dengan yang murni. Satu hal lagi, kalau dari awal konsep pemberian ini rutin, itu nggak pernah mengenal molting, nggak pernah mengenal ngedrop, stabil terus aja segitu terus. Biasanya itu kan tingkat kematangan itu kan 3 bulan sekali kalau untuk unggas, naik, puncak, turun dan gitu. Tapi kalau jenengan rutin, rokernya rutin, jamu rutin, air rutin, pengalaman kita selama 1 tahun tidak pernah naik berapa, stabil aja 95 aja terus. Oke. Yang penting istiqomah. Tanya terakhir ya. Apakah ketika nanti kandang petelur berdampingan dengan kandang ayam potok ada masalah? Bodoh amat. Gak ada masalah ya? Gak masalah. Orang ayamnya sehat mau ngapain lagi kok? Oke kan, yang mau praktek siapin. Sebentar ya. Kalau ayam telur itu kalau kita beli kulit kan mahal. Paling tidak sekarang ini kan udah 7-an. Nanti ada sesi, enggak. Nanti ada sesi kita bikin pakan alternatifnya. Nanti kita bahas. Oke? Maksudnya dari alternatif. Oke, aku ngerti maksudnya. Nanti kita ajarin bikin pakan alternatifnya, nggak beli dari luar. Oke? Paham? Oke, kita praktek dulu karena ini yang pentingnya dulu loh. Oke? Ya. Nanti kita ajarin cara bikinnya. Ya. Kan kita praktek dulu aja dulu ya, baru nanti kita lanjut. Ya Pak ya?